Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, saya sampaikan semoga panjenengan semua diberikan keselamatan, kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga panjenengan semua selalu berbahagia. Baik sedulur, masih berkaitan dengan suro. Satu suro tahun Ehe. Ini dinamakan Suro Sesideman Diwindu Sancoyo. Kemarin sempat saya ulas perhitungannya seperti apa dan kita ke depan antisipasinya seperti apa. Karena yang saya lihat itu bencana alam yang dari air, dari tanah, dari gunung, dan angin itu akan semakin besar dan mengintai terutama Pulau Jawa. Jadi dalam pandangan saya nanti ada 3 gunung di Pulau Jawa yang akan meletus. Tapi kita harapkan bahwa ini semua hanya pandangan. Kita menyatukan diri sesama spiritual, sesama semua umat, mendoakan yang terbaik agar jika itu harus terjadi, jangan banyak menelan korban. Suro Sesideman itu berarti secara sembunyi-sembunyi. Jadi seakan-akan bencana itu secara sembunyi-sembunyi nanti tiba-tiba meledak, tiba-tiba meletus, tiba-tiba bergoncang. Dan ini sebetulnya sesuai dengan siklus alam. Alam akan menjadi siklusnya seperti ini, bergerak seperti ini. Ini secara berkelanjutan. Dan ini tidak akan bisa kita tangani atau dalam arti kita tanggulangi, kita harus stop. Bencana ini tidak bisa karena ini memang harus terjadi dan biarkanlah saja malah terjadi. Jangan ditunda agar alam kembali memperbaiki diri. Seperti kalau kita sakit, itu kita menggaruk-garuk atau kita obati. Alam juga seperti itu. Merasakan sakit, maka dia harus bergerak sesuai dengan siklusnya untuk mencapai keseimbangan dirinya. Itulah jagat ageng. Di jagat alit pun terjadi seperti itu. Nah, kalau dalam ilmu Jawa, ilmu Titen, itu sebetulnya kondisi Indonesia sekarang itu dipengaruhi dengan La Nina, di mana La Nina itu menyatakan bahwa musim kemarau ini musim kemarau lembab. BMKG sudah menyatakan seperti itu. Memang terjadi kebanyakan sekarang ini awan, berawan, bahkan terjadi hujan di beberapa daerah. Tapi itu hanya sesaat. Karena kalau menurut Titen, ketika di dalam itu ada bergejolak aktivitas tektonik, di mana dia menyimpan energi besar yang segera akan dirilis atau dilepaskan, itu akan mempengaruhi langit di atasnya, bahkan manusia-manusia yang berada di atasnya. Jadi kalau di Jogja ini, terutama ya di Jogja, Jawa Tengah, itu kadang tertutup awan, lalu cepat awan itu pergi. Lalu begitu lagi tertutup awan, lalu cepat pergi lagi. Nah, ini aktivitas tarik-menarik antara La Nina dengan tektonik. Dan itu bisa dijadikan ilmu Titen bahwa akan terjadi gempa di sekitar jarak 200 sampai 300 meter dari Yogyakarta dan Jawa Tengah, 300 km
dari Jogja dan Jawa Tengah. Tapi terjadinya kapan? Kita tidak bisa memastikan. Tapi itu hanya fenomena alam yang menunjukkan bahwa akan ada terjadinya gempa karena ada aktivitas tektonik di dalam bumi yang menyebabkan langit ini berubah dari yang La Nina mendung, yang seharusnya hujan tersingkir, kemudian ada lagi datang kesingkir. Nah, itu sebagai petunjuk bagi yang mempelajari ilmu Titen Jawa. Kemudian pengaruhnya apa juga terhadap makhluk-makhluk yang di atasnya? Antara lain mudah emosi, mudah berpikiran negatif, mudah gerusa-gerusu, kemerungsung, jadi gelisah, ingin semua itu cepat selesai, tidak memakai pikiran lagi, kalau bisa secepatnya harus gini, harus dapat ini. Nah, ego emosional yang dimunculkan. Sehingga tanpa terasa fisik kita tersedot energinya sehingga kita mudah rentan terkena penyakit. Jadi kalau disadari bahwa panjenengan mengalami gangguan misalnya meriang atau masuk angin atau panas dingin atau emosi yang berlebih, segeralah panjenengan rilekkan tubuh panjenengan, kalau perlu piknik agar rileks, agar tenang kembali, jangan dituruti. Jangan dituruti. Kalau dituruti tidak akan ada habisnya dan panjenengan sendiri yang akan celaka. Itu yang pertama. Yang kedua, ada gesekan sedikit, benturan sedikit, entah itu di jalan atau di mana saja media sosial, pasti akan terjadi masalah yang membesar. Banyak sekali kita lihat perkelahian, adu rebut balung tanpa isi katanya. Itu memang terjadi, bahwa sekarang di jalan ini kita cenderung menjadi perang saudara. Saya ingin cepat, ada yang ingin lambat, jadi berbenturan, adanya emosi. Banyak sekali di jalan ini orang-orang emosi. Antisipasinya apa? Penuhi diri kita dengan kesabaran. Fokus dalam perjalanan, jangan meleng, karena kalau meleng sedikit akan membawa korban. Banyak contoh korban di jalan. Akhir-akhir ini semakin banyak. Itu karena apa? Kita tidak fokus. Kita mengikuti emosi kita. Nah, lalu apa saja sebaiknya yang dilakukan saat suro nanti? Saya berharap untuk malam suro, karena menyambut tahun baru harus kita isi dengan lembaran yang baru, yang lama kita tinggalkan. Sebisa mungkin kita jam 12 malam mandi, nggak usah keluar kemana-mana, nggak apa-apa. Mandi di rumah dengan air bersih, tanpa sabun, kita suci, kita segarkan, kita bersihkan tubuh kita, raga kita. Lalu kemudian lakukan meditasi, perenungan, koreksi diri, sehingga ke depan kita harus perbaiki yang buruk, dan yang baik pertahankan serta tingkatkan. Dan jangan lupa selalu didampingi dengan kesabaran. Dengan demikian diharapkan kita bisa selaras dan harmonis dengan alam. Dan jika sampai terjadi bencana, kita akan diselamatkan. Kita akan berada di tengah-tengah garu lumaku. Garu itu seperti untuk menggaru tanah itu, kalau di petani itu. Nah, kita akan berada di sela-selanya. Kita bisa selamat dari garu lumaku
yang sedang dilakukan oleh tim pengadilan dari alam semesta. Demikian sedulur, semoga bermanfaat. Kita tunda dulu kesenangan kita yang berlebihan dengan bepergian, piknik kemana saja, tunda dulu. Persiapkan diri kita untuk menyambut tahun baru ke depan dengan yang lebih baik. Saya contohkan, saya pernah muda, ketika tahun baru Suro, saya justru berbangga hati dengan melakukan tindakan. Pas tepat jam 12 malam saya emosi, saya perkelahi, saya dengan bangga saya ceritakan bahwa loh, saya ini pertama kali kelahi di tahun ini. Itu bisa mencatat sebagai sejarah. Hasilnya, selama setahun ke depan hidup saya berantakan. Dan ketika di tahun baru saya mengeluarkan kata-kata umpatan, hasilnya selama setahun itu juga berantakan. Jadi itu biarlah pengalaman saya. Mari kita berubah kembali menjadi baik. Kita doakan yang baik-baik di awal tahun besok atau nanti yang segera berjalan. Tidak usah kemana-mana, jangan turuti ego, jangan turuti keinginan dulu. Kita berserah diri, kita bersihkan diri, kita doakan yang terbaik. Demikian sedulur, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tetap selalu dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video saya berikutnya. Terima kasih, saya dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nuwun.